baru, yaitu bermain-main dengan kursi roda. Kenapa? Kenapa bisa jatuh? Tenang aja guys, aku udah gede. Aku gak bakal segampang itu jatuh ya. Easy peasy, gak bakal jatuh guys. Tapi ya, anak kecil jangan meniru hal ini. Please. Jadi tangannya nggak nahan lagi, langsung jatuh. Itu mukanya sama badan langsung jatuh tanpa nahan lagi, langsung kayak hup. Pasti sakit banget itu rasanya. God. Guys, hati-hati. Makanya ini aku bilang kenapa jangan pernah meniru adegan yang tadi aku peragain. Don't. Kemudian apalagi untuk para anak kecil ya, tolong itu kalau mereka lagi main sesuatu yang bergerak itu diliatin. Jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi guys. Aduh. Kalau misalkan kalian berpikir ya guys, bahwa anak kecil tuh rawan banget bahaya, kalian belum tahu ternyata bayi itu lebih rawan bahaya. Jadi hal-hal apa aja yang harus kita perhatikan pada saat merawat si bayi kecil? Nomor 1, jangan pernah biarkan bayi kalian sendirian. Kalau misalkan kita membiarkan bayi sendirian, dia akan bergerak sesuai dengan kemauan dia, ya kan? Karena bayi itu otaknya masih belum bisa berpikir dengan jernih, maka dia akan mencoba melakukan sesuatu yang tidak terduga dan oh my mom. Hello ma'am. Please don't let your baby alone. Hello ibunya. Tolong jangan suruh CCTV untuk jagain bayimu. Oke. Bisa kita sepakat buat hal ini? CCTV bukan untuk menjaga. CCTV hanya untuk merekam. Aduh itu bayinya guling-guling. Oke guys, bayi itu sama kayak kucing ya. Bayi itu sama kayak kucing. Jadi kucing itu suka kesana kesini, loncat sana loncat sini, sama dengan bayi. Terus papanya baru datang, papanya lagi ngerokok. Oh my god, papanya lagi ngerokok, terus untung aja asap rokoknya gak masuk ke mata bayi ya. Oke guys, terus peraturan nomor 2, jangan pernah tinggalin anak bayi kamu dengan anak kecil. Oke, seorang bayi diletakin di sofa tanpa pengaman apapun, tanpa seat belt, tanpa tali pengait, tanpa apapun juga itu, tanpa satu penghalang. Pokoknya dia dibiarin aja di atas sofa ya, yang bisa menggelinding kapan aja kayak bola. Dan si ibunya atau orang tuanya menyuruh anak kecil untuk mengawasin bayi itu, dimana anak kecil ini juga lagi berfantasi dengan dunia dia sendiri. Karena kita nggak bisa salin anak kecil ya, karena anak kecil itu memang belum saatnya untuk menjadi orang dewasa yang memang bertanggung jawab untuk menjaga si bayi. Oke? Nah, kemudian bayi yang tadi kayak aku bilang, bayi itu sama kucing tuh mirip-mirip. Karena mereka tuh mereka tuh suka banget bergerak dengan aktif, terus guling-gulingan. Nah, itu bayi, yang namanya bayi kayak begitu ya. Bayi tuh nggak ada yang diam aja, kecuali di bedong pun dia masih bisa kayak kulit gitu. Kalian lihat, bayinya udah mulai guling-guling, anak kecil yang masih dalam dunianya, anak kecil tidak menyadari apa yang terjadi, dan oh no, stop that, where's the mommy? Bayi menjadi korban lagi guys. Sekarang udah bayi yang keberapa menjadi korban?
Oke, berarti yang salah adalah lantainya, guys. Pelaku utamanya adalah lantai. Kenapa lantainya bisa licin? Kenapa bisa ada sesuatu di situ air? Kenapa ada air kagak dilap? Jadi siapa pelakunya? Ini harus dicari tahu siapa yang taruh air, siapa yang netesin air, siapa yang tumbahin air di atas lantai. Akhirnya ada orang tua yang benar-benar standby untuk jaga bayinya. Akhirnya. Jadi orang tua ini yang jaga anaknya nggak ditinggal sendirian di atas sofa. Jangan, never. Kalau misalkan kamu lagi merasa sakit atau kamu lagi merasa meriang, lesu, letih, lemah, pucat, nggak ada tenaga, kurang darah, pusing, apapun itu, jangan jaga bayi. Oke? Yosh, jadi seorang papa yang lagi dan main sama anak bayinya. Biasa ya, kalau misalkan cowok itu suka banget main sama bayi, nggak tahu bayinya dilempar, nggak tahu kalau nggak bayinya di kayak di sana sini ya macam-macam lah ya. Ya intinya tuh aku sering lihat video di mana bapak-bapak ya ayah papa-papa tuh suka banget main sama bayinya. Ya ini lucu sih, cute banget. Kita lihat papa satu ini gimana cara dia main sama anaknya. Oke, terus bayinya ditaruh aja di keranjang gitu kan, terus what the Hah? Permainan macam apa itu, guys? Game apa itu? Oh my gosh. What happened? Apa yang terjadi sama pembatasnya itu? Apa itu maksudnya? Apa? Kenapa pembatasnya cuma dipasang setengah di bagian samping doang? Terus habis itu miring pula. Kayaknya ini yang masang pembatas kasur ini siapapun itu, dia berpikir bahwa bayi adalah makhluk yang sama seperti kepiting yang jalannya cuma kanan kiri. Dan tanpa dia sadari, ternyata bayi itu bisa gerak maju mundur loh. Oh my god. Akhirnya ada juga yang masang penjaga bayi seutuhnya. Ceritanya ini neneknya ini mau ngenidurin si anak yang lain, si balita yang lain yang ada di ujung sana, di pojok sana. Nah, terus dia akhirnya masukkan ke kasur itu. Nah, terus sementara dia mau ngenidurin anaknya, balita itu, nah si papanya lagi mau bikin rusuh. Nah, terus mereka nggak nyadar bahwa balitanya itu udah di ujung lagi main di pengaman, di batas pengaman kasur itu kan. Mereka nggak nyadar. Nah, batas pengaman kasurnya itu udah mulai landai ya, karena sering masuk keluar, jadi udah mulai landai. Nah, terus jadi batas pengamannya itu udah kayak di sedada dari anak balita itu. Nah, terus akhirnya ya gitu, jatuh. Terus habis itu katanya anaknya itu nangis kenceng banget. Nah, terus papanya juga nggak nyangka kalau anaknya itu bisa jatuh. Terus habis itu anak yang lain dateng ya, habis itu anak
anak yang lain datang kasih biskuit ke anak balita yang lagi nangis yang tadi jatuh itu. Nah, akhirnya anak kecilnya itu diam, ya dapat biskuit. Akhirnya rasa sakitnya hilang. Kata keluarga ini dia bilang mereka udah sangat hati-hati banget, tapi ya kayaknya tuh kecelakaan tuh selalu aja bisa terjadi walaupun mereka udah hati-hati banget. Kecelakaan itu, insiden tuh selalu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, ya kan, tanpa bisa kita prediksi. Cuman ya walaupun kita nggak bisa prediksi kecelakaan itu, cuman sebenarnya kita bisa belajar untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Misalkan ada air di lantai, licin kan, itu pasti bisa kecelakaan, itu pasti bisa insiden. Jadi gimana caranya ya, kalau misalkan kelihatan ada air atau misalkan kasih nyumpain air, ya cepet-cepet dilap. Kayak sesuatu yang bisa dihindari kita cegah dulu. Ya, contohnya adalah lihat di video berikut ini. Itu bayinya lagi kesangkut. Nah, jadi kayak gitu tuh. Jadi bayinya gerak-gerakan, terus tahu sendiri kan, bayi kan kayak kucing kan, mana loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Kita nggak bisa ngelarang bayi itu, weh, jangan loncat ya, awas ya nanti bisa jatuh. Bayi nggak mungkin ngerti hal kayak begitu. Yang bisa kita lakukan adalah semaksimal mungkin menjaga si bayi dan semaksimal mungkin memberikan keamanan ekstra buat si bayi. Nah, kayak di video ini kalian lihat, itu bayinya itu dalam posisi dia udah jatuh, cuman dia nggak langsung nabrak lantai karena ada pelindungnya. Kalian lihat kan, kayak ada kelambu yang elastis, ada kelambunya di sampai ke bagian bawah ranjang. Jadi bayinya kalau misalkan jatuh itu ada penahan. Jadi nah, menurut aku ini yang kayak begini yang lebih aman. Oke guys, jadi itu adalah kumpulan beberapa video tentang bagaimana cara menjaga dan merawat bayi yang benar. Cuman satu yang benar, yang paling belakang, oke? Sisanya jadikan aja sebagai bahan pelajaran dan pengalaman supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Bye bye. Kamu lagi lambain tangan ke aku ngapain sih? Ayo, aku tahu kamu lagi lambain tangan ke aku. Bye.